Oke, selamat sore Bapak dan Ibu CGP yang Selamat luar sore, biasa. Pak Pade. Oke, bagaimana nih kabar Bapak dan Ibu pagi ini? Alhamdulillah Pak, baik. Semangat Pak. Oke, masih semangat. Baru kemarin kita berdiskusi di ruang kolaborasi sesi 1. Sekarang kita bertemu lagi di sesi ini. Tetapi saya rasa saya tidak bosan-bosannya untuk membersamai Bapak dan Ibu. Nah, saya harapkan Bapak seperti itu juga ya. Iya dong. Oke, semangat CGP Saya harus semangat. Nah, terus Pak. oke, untuk memulai sesi kita ini agar perjalanannya lancar, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak dan Ibu izin untuk share screen. Oke, sudah bisa dilihat Bapak dan Ibu share screen saya. Sudah Bu, sudah Pak. Oke, Ya. kita bertemu di ruang kolaborasi untuk modul 1.4 di sesi yang kedua. Adapun agenda kegiatan kita kali ini adalah seperti ini. Ada pembukaan, kemudian ada presentasi kelompok, tanya jawab, dan penguatan. Itu nanti akan kita lalui bersama. Nah, sebelum ke sana, saya ingin mengetahui nih bagaimana proses diskusinya kemarin yang Bapak Ibu lakukan, gimana itu? Ramai Pak, luar biasa. Rame. Sekali. Rame, oh Pak Tio, rame gimana Pak? Bisa Bapak jelaskan? Jadi kemarin ada pertentangan dengan teman-teman. Halo Pak Pande, minta teman-teman bergabung. Soalnya kan Pak Pande ingin sendiri. Kuno ini. Ya. Pak Her, Baru banget bergabung. itu. Ini Pak Pande punya room. Ya. Ini Pak Pande punya Sekarang room ini yang kita kan akan sudah masuk. zamannya zaman teknologi. Tapi di sisi lain memang teorinya KHC ini memang bisa digunakan hingga saat ini. Oke, bener Pak ya. Seru ketika kita diajak diskusi, semuanya menjadi seru, dan pemikiran KHD ini menjadi bagian penting dalam dunia pendidikan kita kali ini. Nah, untuk mengawali kegiatan ini, saya minta Bapak dan Ibu menulis satu kata saja di kolom chat, agar nanti katanya itu bisa berurut, bisa runut, ya, bisa mempunyai makna. Saya mulai, silakan masuk kolom chat, lanjutkan kata yang saya tulis. Dimengerti Bapak dan Ibu? Ini kata ini harus disambungkan agar menjadi kalimat ya. Siap ya. Oke, saya mulai dari kata oke, silakan dilanjutkan oleh Bu Al-Fatihah. Itu ada kata budaya. Belum muncul Pak Adi. Udah, kata budaya di chat Ibu, di chat Ibu. Kita main di chat. Oke. Setelah Bu Al-Fatihah nanti, Ini saya ya Pak ya. ya, setelah Bu Al-Fatihah nanti Pak Tio langsung tulis di chat. Ya. Saya nunggu Bu Al-Fatihah. Ya, satu kata aja Bu, nggak usah banyak-banyak. Tes. Satu kata Pak. Ya, silakan. Lanjutkan kata saya, kata budaya itu lanjutkan. Lanjutkan Pak Her apa ya? Sekarang ya. Belum. Bu Al. Sudah Saya belum, Pak? melihat. Belum. Oke, kalau Bu Her mungkin masih ada Saya dulu kan. Belum, Pak. Boleh. Diulang coba. masih ada masalah. Di gini aja. Pak Teo dulu, Pak Teo ya. Saya ya. Ya. Oke. Ya.
Sudah saya Oke. tulis tapi kok belum. Lanjut. Oh, budaya Indonesia. Pak Her, silakan. Oh, perlu. Soal. Oke, silakan dilanjut lagi. Nah, Ini saya laki ya? Haha, bisa. Saya laki ya, Pak? Haha, boleh. Oke, gimana nih Bapak dan Ibu permainannya? Wah, luar biasa mainan. Budaya Indonesia perlu dilestarikan. Benar. Gini ya, kita ingin belajar untuk berkolaborasi dalam segala bidang. Terutama dalam dunia pendidikan, kolaborasi itu sangat diperlukan. Nah, kemarin Bapak dan Ibu sudah berkolaborasi dan mendapatkan hasil. Sekarang saatnya Bapak dan Ibu akan mempresentasikan hasil yang sudah Bapak dan Ibu sepakati. Nah, adapun tujuan daripada pembelajaran kita kali ini adalah CGP dapat mendemonstrasikan pemahamannya mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif dengan membentuk komunitas praktisi dengan CGP lainnya. maaf teman-teman, saya terlempar. Oke, enggak apa-apa Ibu. Luar biasa Ibu sudah bisa bergabung lagi. Kita baru mulai Ibu. Oke, nah skenario pembelajaran kita seperti ini. Ya, ada pembukaan sudah, kemudian nanti ada presentasi kelompok itu selama 95 menit. Kemudian ada tanya jawab dan penguatan, kemudian akan ada penutup. Oke, untuk memperlancar kegiatan kita perlu menyepakati kesepakatan belajar ini agar menjadi keyakinan bagi kita untuk melakukan kegiatan dengan baik. Ada perubahan dari kesepakatan belajar yang kita sepakati kemarin? Kayaknya perlu ditambah ya, Pak ya. Yang ditambah bagian mananya Bapak? Silakan. Itu biasa kalau sinyal kurang bagus, Pak, mungkin bisa di off kameranya. Oke. Nah ini seperti saya tadi Pak Andi. Iya, boleh. Tiba-tiba terlempar. Off kamera diizinkan. Nah, karena kita belajar budaya positif, jadi bahasanya juga kita pakai yang positif ya. Kalau sinyal kurang bagus, off kamera diizinkan. Silakan. Nanti kalau ada bermasalah dengan sinyalnya ya. Oke, ada pertanyaan tentang kesepakatan kelas Bapak dan Ibu? Kayaknya sudah pas, Pak. Oke, udah bisa kita sepakati. Sebagai tanda kesepakatan kita tepuk tangan aja di depan muka. Oke, 1, 2, luar biasa. Nah, oke, untuk selanjutnya kita ke bagian presentasi kelompok. Ya, ini waktunya 90 menit. Oke, saya bacakan dulu aturan presentasinya. Di mana yang pertama nanti masing-masing kelompok memiliki waktu maksimal 20 menit untuk mempresentasikannya. Selama presentasi dipersilakan untuk share screen materinya. Kemudian ketika ada yang presentasi, peserta yang lain wajib dengan seksama mendengarkan. Setelah presentasi selesai, nanti akan ada umpan balik yang konstruktif selama 10 menit. Nah, setelah itu akan ada umpan balik yang diberikan berdasarkan beberapa pertanyaan seperti berikut. Hal paling menarik yang ditemukan dari presentasi yang dilakukan oleh teman. Kemudian hal yang paling ingin diketahui lebih lanjut. Dan apa peran guru dalam membuat budaya positif di kelas. Seperti itu. Bisa kita yakini bahwa kesepakatan ini akan bisa kita lakukan. Bisa, Pak. Oke, kalau bisa. Nah, silakan. Saya persilakan untuk kelompok yang mau mengambil kesempatan untuk tampil terlebih dahulu. Bapak dan Ibu adalah calon guru penggerak yang berani tampil dan berani berinovasi serta menggerakkan. Kalau mau menggerakkan harus tergerak. Bergerak, menggerakkan. Silakan, siapa yang mau tampil pertama?
Mungkin saya dulu Pak ya. Oke, silakan Bapak untuk tampil. Yang pertama, ya yang pertama itu yang tampil pertama itu untuk kasus 1 dan 2 Pak ya. Kasus 1 dan 2. Silakan dipresentasikan untuk kasus 1 dan 2. Ya, saya dulu Pak. Ya, silakan Bapak. Jadi untuk kasus 1, setelah kami kemarin diskusi dengan kelompok ya pada kasus 1, ya ini dalam penerapan restitusi kasus, sikap restitusi yang terjadi ya Pak pada siswa tersebut ya yang ada pergantian guru kelas itu. Yang pertama, sikap restitusi yang dijelaskan Ibu Santi, yang pertama sudah menstabilkan identitas, jadi mempertanyakan kesalahan yang mereka telah lakukan, kemudian mencoba validasi tindakan yang salah. Jadi validasi tindakannya salah, Ibu Santi malah mengubah kesalahan anak. Selanjutnya anak meminta maaf, kemudian menanyakan keyakinannya. Ya, anak-anak berinisiatif melakukan perbaikan diri dengan keyakinan. Kemudian restitusi yang diusulkan, TV dan Natalia sudah sesuai dengan dan benar, mereka meminta maaf. Jadi solusi yang diusulkan keduanya termasuk dalam langkah kegiatan segitiga restitusi tahap validasi tindakan yang salah. Tahap menanyakan keyakinan untuk melakukan perbaikan terhadap kesalahan. Langkah yang mereka ambil adalah berdiskusi dan berkolaborasi dengan teman sekelas, mengirim email kepada ibu ini, kemudian dalam posisi ibu ini adalah pemantau. Jadi sebagai pemantau ibu ini menegur secara halus, kemudian melaporkan tindakan siswa ke Ibu Santi. Demikian Pak Pandey. Oke, luar biasa sekali penampilan dari kelompok 1 tadi. Saya mau menanggapi Pak. Oke, sebentar, kalau mau menanggapi biar ya silakan kalau mau menanggapi. Tapi sebelum ditanggapi kita kasih applause dulu. Baik. Karena penampilannya penuh dengan kepercayaan diri. Silakan. Kelompok lain mau menanggapi atau mau bertanya silakan. Ya, saya mau menanggapi ya Pak ya. Oke, silakan Pak Theo. Ya. Ya, jadi pada dasarnya saya setuju dengan analisis kasus yang sudah disampaikan oleh Pak Erlis tadi. Ya, pada kasus pertama dan memiliki pandangan berbeda tentang posisi Pak Erlis. Mana menurut kami, ya, posisi Bu Eni ada pada posisi manajer karena sudah memotivasi secara intrinsik dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menguatkan karakter murid. Nah, yang kedua, saya sangat tertarik pada kasus kedua, di mana siswa yang terlambat dan melanggar hanya ditanya, ya, tanpa adanya konsekuensi atas tindakannya. Adakah hal yang bisa dilakukan agar murid ini memahami bahwa setiap tindakan pasti ada konsekuensinya? Itu Pak. Oke, terima kasih Pak Theo sudah berpartisipasi. Selanjutnya kelompok yang mempresentasikan sudah paham dengan pertanyaan Pak Theo, mau menanggapi silakan. Sebentar ya Ibu, dari kita tanggapi dulu dari pertanyaannya Pak Theo. Baik Pak. Oke, silakan Pak Herwilis selaku penyaji. Jadi iya Pak, sesuai dengan hasil yang disampaikan tadi oleh Pak Theo dari kelompok lain tanggapannya, nanti kita akan mencoba membenahi Pak sesuai dengan masukan tadi ya. Oke, kemudian ada tambahan lagi dari anggota kelompoknya Bu Al-Fatihah tadi sempat raise hand, silakan. Siap. Siapa Pak Pande Ya. atas kesempatan kelompok kami? Belum Bu, ini masih tanya jawabnya Bu. Masih tanya jawab. Baik. Kita beri kesempatan dulu kepada kelompok penyaji untuk memberikan tanggapan. Iya. Oke.
kelompok penyaji, kelompoknya Pak Herwilis, pertama saya tangkap bahwa Bapak itu setuju dengan Bu Eni bahwa Bu Eni itu mengambil posisi sebagai manajer. Kemudian nih Pak Her, belum ada tanggapan yang kedua kalau saya pahami itu tentang kasus kedua di mana siswa terlambat dan melanggar ditanya-tanya saja katanya tanpa ada konsekuensi atau tindakannya. Apakah akan bisa itu merubah karakter anak? Itu pertanyaannya, itu belum ditanggapi Pak, silakan. Ya, jadi ya mengubah karakter anak ya. Jadi memang Pak, kita selama ini ketika anak-anak mendapat pelanggaran langsung diberikan hukuman saja oleh gurunya. Jadi tentunya kita perlu mencari upaya yang dilakukan sehingga itu bukan dalam bentuk hukuman, tapi kita bisa dengan memberikan pembiasaan misalnya kepada anak sehingga anak-anak kita itu bisa meningkatkan karakter baiknya. Begitu mungkin. Oke, demikian tanggapan dari kelompok penyaji. Pak Tio bagaimana? Sudah bisa diterima apa yang disampaikan oleh penyaji? Ya, sudah bisa. Oke, terima kasih diskusinya. Dari hasil diskusi ada beberapa poin yang saya tangkap tadi. Yang pertama, ini seorang manajer ya. Seorang manajer ternyata dia hanya perlu menanya untuk menguatkan karakter anak dari instruksinya. Kemudian tanpa adanya hukuman ataupun hadiah, hanya pembiasaan gitu Pak ya, kalau saya tangkap. Oke, baiklah Bapak dan Ibu, waktu 10 menit untuk diskusi sudah berakhir. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kepada kelompok yang kedua untuk membacakan atau mempresentasikan hasil diskusinya secara singkat. Waktu 10 menit dipersilakan untuk kelompok 2. Saya ya Pak? Ya, silakan. Baik Pak. Singkat saja. Dan di sini kebetulan kelompok kami itu mengambil kasus 4 Pak. Tidak apa-apa kan ya Pak? Iya, tidak apa-apa, silakan. Ya, nah dalam kasus tersebut di sini kami mengambil kesimpulan Pak bahwa posisi dari Bu Siti itu adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer, di mana Ibu Siti itu menanyakan tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Kemudian Bu Suti meminta Dino untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Bu Suti juga mengajak untuk menganalisis kebutuhan dengan luas. Nah, di sini Dino harus konsekuensi karena telah merusak barang, berarti harus berani untuk memperbaiki Pak. Di sini sebagai bentuk tanggung jawab dari Dino. Kemudian Bu Suti juga tentu dari peristiwa ini memberikan pengalaman baru kepada Dino. Dia bisa mengambil pelajaran untuk lebih bisa belajar menjahit seperti itu Pak. Itu yang bisa kami sampaikan Pak Pande dari kelompok kami Pak. Oke, luar biasa dari kelompok kedua ya, kelompoknya Bu Alfat ya. Oke, kita kasih plus buat penampilannya. Oke, nah setelah penampilan itu silakan ada yang ingin bertanya atau memberikan masukan yang konstruktif. Untuk waktu dipersilakan. Mungkin bisa kerjasamanya, ada suara yang bocor. Oh, nggak apa-apa kalau agak jauh, silakan. Ada masukan silakan. Ini masih di hasil diskusinya seperti ini. Bapak dan Ibu kelompok lain kan juga mendiskusikannya. Nah, Bapak dan Ibu yang lain bagaimana pendapatnya? Ya, jadi dalam penyelesaian kasus di atas tadi yang dikuatkan Dino, ya Dino dikuatkan pada keyakinan sekolah yang telah disepakati, yaitu saling menghormati.
Jadi karakter Dino ini dikuatkan setelah dia diberikan tanggung jawab memperbaiki kesalahannya. Jadi saya kira itu sangat bagus menurut kami, Pak. Ya. Oke, sudah ada penguatan dari Pak Herwilis kepada kelompok 2, benar sekali ya. Ternyata seorang anak yang melanggar tidak perlu harus kita berikan hukuman, tetapi untuk menguatkan bagian mana yang perlu dia kuatkan, seperti Dino, dia merusak temannya harus bertanggung jawab memperbaikinya sehingga dia punya keahlian, tetapi tidak dihukum. Ya, Pak Herwilis dan Bu Al-Fatihah, luar biasa sekali. Ya. Terima kasih juga, Pak. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan? Mungkin saya Pak. Oke, silakan Pak Theo. Ya. Kalau saya memang memahami keinginannya yang pertama itu, lalu menstabilkan emosinya, lalu kemudian ajak bicara baik-baik agar menyadari akan kesalahannya. Kira-kira itu Pak, kalau saya tambahan itu. Oke, terima kasih Pak Theo. Benar kita memang harus mengajak berbicara sesuai dengan posisi kontrol kita. Kita mau menjadi manajer ya kita tanyakan permasalahannya, dan tentunya diingat kembali, dipelajari lagi, dibuka segitiga restitusi ya, sehingga pemahaman Bapak dan Ibu akan terus bertambah. Terima kasih, waktunya juga sudah menunjukkan bahwa kita harus mengakhiri sesi tanya jawab ini. Nah, kemudian silakan di stop share screen-nya dulu. Oke, kembali saya izin untuk share screen lagi. Nah, kesempatan sekarang ini sudah kelihatan ya. Nah, lagi sebentar Bapak dan Ibu, silakan kalau masih ada pertanyaan tentang modul 1.4, hal ini terkait hasil diskusi kelompok 4 ini, silakan, saya sudah bagikan link Padlet-nya, nanti bisa Ibu isi hal-hal yang perlu didiskusikan terkait ini. Bapak dan Ibu juga bisa menanggapi pertanyaan dari teman. Dipersilakan. Oke, saya lihat hasil. Oke, saya lihat hasil Padlet-nya ya. Ya, sudah kami tulis tadi di Padlet, Pak. Udah ya. Wah, ini ada pengalaman ini, ada pengalaman, ada muridnya yang rambutnya panjang katanya. Bagaimana mengatasi? Sudah ada yang menanggapi juga. Wih, dengan segitiga restitusi. Bagus sekali ini. Ya, nanti Bapak dan Ibu silakan ditanggapi terus pertanyaan-pertanyaan dari teman. Ini juga nanti bisa Bapak dan Ibu bawa ke ruang elaborasi. Gitu ya. Oke, disimpan link Padlet-nya ya untuk bisa terus berbagi di sana. Siap Pak, siap. Iya Pak. Iya, nah karena waktu juga sudah mulai habis, terima kasih Bapak dan Ibu sudah mau mempresentasikan hasil dan sudah berdiskusi. Semoga kegiatan ini membuat kita saling menguatkan antara satu dan lain, dan pemahaman kita tentang budaya positif semakin bagus. Oke. Nah, sebelum acara penutupan, saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu untuk memperbaiki hasil presentasinya. Kemudian ingat diunggah di LMS di bagian surat tugas ruang kolaborasi. Kemudian nanti setelah ini Bapak dan Ibu silakan bereksplorasi, berselancar di LMS pada masa demonstrasi kontekstual. Oke, ada pertanyaan? Saya sudah cukup Pak. Oke, sudah cukup. Nah, kalau sudah cukup jelas, tadi pertemuan ini kita awali dengan doa. Sekarang mari kita tutup dengan doa untuk pengajar praktek, dan juga Bapak Ibu silakan diisi nanti rubrik penilaiannya di LMS. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan, dipersilakan. Berdoa selesai.
Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelum diakhiri, mari kita lakukan sesi foto bersama. Silakan foto bersama dengan gayanya masing-masing. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya Terima kasih. persilakan untuk klip dari ruangan ini. Pak Pandi. Kita bertemu lagi di LMS dan di ruang kolaborasi. Siap. Gimana Pak Herwilis? 25 menit. Berapa? 25 menit. Oh, sama dengan punya saya, mantap berarti. Nanti Bapak bisa kirim ke Drive atau Bapak bisa kirim di WA berat Pak ya. Di Drive aja nanti Iya. saya download. Oh tadi yang link tadi Bu, kita teruskan yang tadi ini Bu Ir itu telepon saya. Bu Ir. Oke, gimana maunya gimana? Pas kita udah selesai dia mau buat link baru lagi atau gimana? Iya, betul.